Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak kita semua agar bisa sedikit merenungkan sebuah topik yang mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni mengenai pembiayaan atau lebih tepatnya adalah hutang dalam perspektif Islam. Di dunia modern saat ini, hutang adalah sebuah pokok bahasan yang tidak lagi tabu, sebagaimana hal-hal yang dulu pernah kita lalui. Di beberapa waktu yang lalu mungkin hutang masih menjadi suatu hal yang kita simpan, kita jaga, dan kita tutup, bahkan kita rahasiakan begitu. Karena hutang pada waktu itu seringkali dianggap menjadi sebuah hal yang tabu atau hal yang sedikit banyak membuat malu bagi siapapun yang mengajukan hutang. Akan tetapi di dalam perkembangannya saat ini, hutang atau pembiayaan adalah sebuah hal yang lumrah. Hutang atau pembiayaan seringkali telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Baik untuk hal-hal yang sekiranya adalah kepentingan-kepentingan mendesak, kemudian untuk kepentingan-kepentingan produktif, usaha, bahkan hal-hal yang sifatnya juga ibadah, seringkali juga ada hal-hal yang bisa didukung dengan mekanisme pembiayaan atau hutang. Selain itu, dalam perencanaan keuangan juga kita banyak belajar dan kita juga akan mempertimbangkan penggunaan hutang atau pembiayaan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kebebasan finansial kita di masa yang akan datang. Jadi meskipun dulu hutang atau pembiayaan itu identik dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif, pada perkembangannya banyak hutang yang kemudian juga secara bijak bisa kita alihkan atau alokasikan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Sebagai umat Islam, tentu kita memiliki kebutuhan untuk bisa memilih dan memilah pembiayaan mana yang sekiranya sesuai dengan ajaran Islam dan juga bentuk-bentuk kredit dan hutang lain yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembiayaan dalam konteks yang lebih khusus, namun akan kita bahas dalam cara yang sederhana. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hutang atau pembiayaan sebetulnya bukan sesuatu hal yang diharamkan secara mutlak dalam Islam. Bahkan dalam kondisi tertentu, hutang bisa menjadi sebuah alternatif dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, terlebih pada permasalahan-permasalahan finansial. Akan tetapi, dalam Islam terdapat beberapa panduan yang jelas begitu untuk mekanisme, tata cara, jenis-jenis hutang, bagaimana cara melaksanakan hutang, bagaimana kewajiban hutang harus dilunasi, bagaimana hutang atau pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, terhindar dari riba, kemudian adanya prinsip-prinsip keadilan, maupun tanggung jawab bagi pihak yang mengajukan hutang atau pembiayaan, maupun lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang memfasilitasi pembiayaan tersebut. Salah satu dalil yang cukup kuat dalam Islam terkait dengan hutang piutang sebetulnya bisa rekan-rekan sekalian simak dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat 282 bisa jadi menjadi salah satu ayat yang cukup panjang, bahkan bisa menjadi ayat yang terpanjang dalam Quran. Bagian kecil dari ayat tersebut itu bisa kita gunakan sebagai salah satu landasan kita mengenali hutang. Hai orang-orang yang beriman, atau bagi pihak-pihak yang merasa dirinya memiliki iman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi ada sebuah mekanisme yang kemudian diatur ketika ada suatu kondisi yang membuat kita terpaksa atau dengan kesadaran dan kesengajaan penuh mengakses pembiayaan, mengakses hutang sebagai alat dukung untuk melakukan muamalah tidak secara tunai, maka ada mekanisme yang kemudian harus dilakukan dengan tepat. Di dalam ayat ini juga terdapat sebuah nilai, yakni adanya transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi atau dalam setiap aktivitas muamalah, terutama dalam konteks pembiayaan. Hal tersebut adalah sebuah mekanisme untuk menghindari adanya konflik atau sengketa antara pemberi hutang atau pemberi pembiayaan dengan sang peminjam. Realitanya bagi Bapak sekalian, seringkali kita dengar, seringkali kita lihat bahwa ada permasalahan-permasalahan yang sebetulnya itu diawali dari kegiatan hutang piutang yang mungkin awalnya saling ridho, tapi karena tidak terjaga transparansinya, tidak ada pencatatan yang jelas, pada akhirnya bermuara pada konflik yang lebih besar. Lebih lanjut, landasan-landasan ajaran Islam yang bisa kita gunakan dalam mendeskripsikan pembiayaan atau hutang ini adalah sabda Rasul mengenai pentingnya melunasi hutang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminjam harta orang lain dan berniat untuk melunasinya, maka Allah akan memudahkan baginya atau bagi sang peminjam ini untuk bisa melakukan pelunasan. Namun barang siapa yang kemudian dengan sengaja dan dengan kesadaran untuk meminjam harta dari saudaranya tapi tidak disertai dengan niat untuk melunasi, maka Allah akan menghancurkan. Jadi ada beberapa konsekuensi dari niat kita berhutang atau melakukan pembiayaan. Jadi ketika kita melaksanakan hutang atau mengakses pembiayaan dari awal, sertakanlah niat untuk bisa melunasi itu semenjak hutang itu dilakukan. Maka dalam Islam, kredit pembiayaan atau mekanisme hutang piutang itu akan disepakati dalam sebuah perikatan yang dinamakan dengan akad. Di situ jelas konstruksinya, kesepakatan, implikasi, dan imbal hasil di antara pihak yang melakukan akad itu tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadi hadis itu menekankan bahwa niat untuk melunasi dalam konteks berhutang itu adalah kunci. Jika kita berniat berhutang dengan baik, dengan ikhtiar untuk melunasi dengan tepat waktu, dengan jumlah yang sesuai, insya Allah Allah akan mempermudah jalan kita. Akan tetapi sebaliknya, jika niat itu buruk, maka dampak negatif yang justru akan menyertai pihak yang melakukan hutang. Hutang tidak selesai hanya di dunia, tapi hutang konsekuensinya juga beruntun sampai di akhirat kelak. Saudara-saudaraku, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam ada beberapa kisah, ada beberapa ibrah yang bisa kita jadikan tauladan. Salah satunya adalah kisah sahabat Nabi Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat Rasul yang pernah dengan sengaja melakukan hutang piutang atau melakukan pembiayaan kepada seorang Yahudi di Madinah.
Singkat cerita, sampailah kepada masa jatuh tempo di mana hutang yang dilakukan oleh Ka'ab ini harus segera dilunasi. Akan tetapi ada sesuatu hal yang membuat Ka'ab bin Malik ini tidak mampu melunasi pembiayaan tepat waktu. Sehingga wajar ketika kemudian seorang Yahudi yang meminjamkan hartanya kepada Ka'ab bin Malik itu menuntut pembayaran. Konsekuensinya, Ka'ab menjadi sangat tertekan dalam kondisi itu. Sehingga ia pun datang kepada Rasul untuk meminta nasihat dan pertolongan, sampai kemudian Rasul memberikan solusi. Rasul tidak hanya menengahi, tapi juga membantu, memberikan peringanan, bahkan memberikan sebagian harta kepada Ka'ab untuk bisa melunasi hutang. Singkat cerita, apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari aktivitas itu? Yang pertama adalah dalam hutang piutang kita dituntut niat yang baik dan tanggung jawab dalam berhutang. Yang kedua adalah keadilan dalam berhutang. Dan yang ketiga, pentingnya bantuan sesama. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.